pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat beribadah Jemaat Korai Tabora pada Minggu tanggal 16 Januari 2022 pada jam yang kedua atau jam 10. Sidang jemaat, dengarlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan 8 dan Ibrani 12 ayat 28b. Kepada sidang jemaat kekasih Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari NKB 1 bait pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Hai Kristen, nyanyilah. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita membuka daripada lembaran firman Tuhan, yaitu yang terambil daripada Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 9 kita membaca secara responsorial. Saya membaca ayatnya yang ganjil dan kepada sidang jemaat membaca ayatnya yang genap. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 9. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jemaat sambut. Kita masuki pengakuan dosa. Jemaat sambut dengan menyanyikan PKJ nomor 23, marilah memuji. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini. Kasih setianya Dia umat manusia. Hidup kita dijaminnya Kita masuki pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Ya Bapa yang Makasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Makasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Kita memuji Tuhan dari NKB 15, bait pertama sampai dengan yang kedua, hidup yang penuh berbeban.
Kalvari, karena Yesus dekat. Untuk amanat hidup baru, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Dengarlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 17 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, atau orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan kepada kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sedemikian jauh daripada firman Tuhan. Untuk itu saya persilakan untuk duduk. Kita memuji Tuhan lagi dari PKJ 133, bait pertama dan yang keenam, Lautan Rahmat Abadi. Lautan rahmat abadi, gelombang kasih ilahi, biar anak-Mu berteduh di hari damai-Mu. Buatlah kami ini pun yang lahir dari dalam-Mu, oleh kasih-Mu tersentak oleh rahmat
memasuki persembahan syukur. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian serta pelayanan kami, sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil membawa persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 145, bait pertama sampai dengan kedua, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan.
Jemaat saya jemput berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian, syukur, dan hormat kami hanya bagi-Mu. Sungguh kami mengucap syukur berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang terus kami alami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Segala hal Tuhan telah kerjakan bagi kami, dan kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena semua yang baik, indah, dan manis Engkau bentangkan dan beri kepada kami. Karena itu kami juga datang memohon kepada-Mu, biar semua hal yang telah kami lakukan sebagai pribadi, sebagai bagian dari keluarga dan juga jemaat-Mu, segala sesuatu yang telah kami lakukan di minggu yang telah kami lalui, Bapa, biarlah semuanya itu menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Sekarang Bapa, mengawali minggu baru di hadapan kami datang kepada-Mu lagi berkumpul sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu menjalani hari-hari hidup kami bersama-sama dengan Dikau. Karena itu kepada-Mu kami mohon, saat kami berkumpul bersama-sama di sekitar firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami. Engkau sendiri yang menyingkapkan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami terus mengenal jalan-jalan-Mu, dan lebih daripadanya kami dapat hidup seperti yang Engkau kehendaki. Berkati anak-Mu Oktavani Luki ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami jemaat-Mu. Pimpin dia dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap hal yang keluar dari mulutnya menjadi berkat bagi pembangunan jemaat-Mu, dan juga berkat bagi setiap kami untuk selalu mengenal jalan-jalan Tuhan, untuk selalu tahu dengan cara bagaimana hidup menyenangkan hati-Mu. Karena itu Bapa di dalam sorga, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sidang Jumat yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dalam Injil Matius pasal 7, Injil Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22.
Injil Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sidang jemaat yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini yaitu pembaharuan dalam hidup pribadi. Pembaharuan dalam hidup pribadi. Pembacaan kita pada saat ini memperlihatkan kepada kita tentang nasihat yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya untuk tetap berhati-hati dalam berbagai ajaran sesat yang akan muncul. Seperti halnya yang kita ketahui tentang orang-orang Farisi, yang dimana mereka itu mempunyai banyak aturan, mereka itu mempunyai banyak hukum untuk dipatuhi orang-orang, tetapi mereka sendiri tidak menjalankan hukum tersebut, di mana mereka suka pamer dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan, di dalam rumah-rumah ibadat, agar mereka itu dilihat oleh banyak orang, agar orang-orang tahu bagaimana kerohanian dari mereka. Dan mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian untuk mendapat pengakuan dari orang lain, Kalau kita melihat sekilas tentang kehidupan mereka, kelihatannya kehidupan mereka itu sangat rohani, tetapi dalam kenyataannya sehari-hari itu tidak. Mereka melakukan segala kegiatan kerohanian itu hanya untuk memuliakan mereka diri sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus beberapa kali mengecam tindakan yang dilakukan oleh mereka. Dan Yesus pun menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Bisa kita lihat di dalam Matius pasal 6 yang mengenai hal berdoa. Di situ Tuhan mengatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam
rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa mereka melakukan segala kegiatan itu hanya untuk kepentingan mereka pribadi, hanya untuk dilihat oleh orang lain. Sama halnya juga dalam kehidupan kita sehari-hari, masih ada orang yang dalam hidupnya itu penuh dengan kepura-puraan. Dalam hidupnya itu penuh dengan kepura-puraan. Mereka dalam menjalani kehidupan ini, mereka hanya ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari orang lain. Mereka hanya ingin diperhatikan oleh orang lain untuk kepentingan mereka pribadi, kepentingan mereka pribadi. Maka dari itu, dalam pengajaran Yesus memakai peribahasa yang mengatakan di dalam ayatnya yang ke-15, serigala berbulu domba, serigala berbulu domba. Hal ini diangkat oleh Yesus guna untuk mengingatkan kepada kita tentang sebuah realitas kehidupan, sebuah realita relasi hidup manusia yang harus waspada. Relasi hidup manusia yang harus waspada, yang mana sikap waspada itu terhadap orang lain di sini artinya mengajak kita untuk berhati-hati dalam menilai seseorang. Berhati-hati dalam menilai seseorang. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kewaspadaan itu harus dilakukan dengan tidak menilai orang lain itu dari kulit luarnya. Kita jangan melihat orang dari sampulnya saja, tetapi kita harus melihat orang itu dari buah yang mereka hasilkan di dalam mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah mereka menghasilkan buah yang baik atau sebaliknya. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam pengajaran Yesus kali ini mengambil sebuah ilustrasi mengenai dunia pertanian, berbicara mengenai pohon yang baik dan pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik dan juga sebaliknya, pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, kalau kita melihat buah yang baik, pohon yang dapat menghasilkan buah yang baik itu, pasti pohon itu dirawat dengan baik. Ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemilik pohon itu untuk merawat pohon itu sehingga ia dapat tumbuh, ia dapat berbuah dengan baik. Perlu adanya tindakan yang nyata dari pemilik pohon itu agar buah yang dihasilkan dapat baik. Mungkin perlu diadakan penyiraman, penyemprotan dan juga pemberian pupuk. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selaku orang percaya, jika kita ingin menghasilkan buah yang baik, maka kita harus bisa dekat dengan sang petani. Kita harus bisa dekat dengan sang petani kita, yaitu Tuhan Yesus, yang akan selalu merawat kita, yang akan selalu melindungi kita. Dan kita harus terus berdoa dan kita harus terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita adalah milik kepunyaan Allah yang perlu untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita perlu menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Karena dengan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Seperti dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-19. Nah, kita sebagai orang percaya, kita di lingkungan manapun Tuhan menempatkan kita, ketika kita berada di lingkungan keluarga,
ketika kita berada di lingkungan gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat, kita perlu untuk menghasilkan buah itu, kita perlu untuk menghasilkan buah yang baik itu. Meskipun kita sedang berada di dalam kesulitan, tetapi kita harus berusaha untuk menghasilkan buah yang baik itu dan bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Karena seperti yang kita ketahui bahwa menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita adalah panggilan kita selaku orang percaya, panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita perlu menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus memancarkan terang Kristus di dalam setiap kehidupan kita, setiap tingkah laku kita. Dan untuk menghasilkan buah itu, untuk menghasilkan buah yang baik itu perlu ada perjuangan yang kita lakukan. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kita jangan hidup di dalam dosa. Kita harus mendasari segala tingkah laku kita itu pada ajaran Tuhan yang di dalamnya ada pembaharuan iman. Pada ajaran Tuhan yang di dalamnya ada pembaharuan iman. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan mampu menghasilkan banyak buah kebaikan. Ketika kita bisa tinggal di dalam Kristus, maka kita akan bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Kemudian dalam ayat yang ke-20 dan sampai ayat yang ke-23 dalam pembacaan kita pada saat ini, mengingatkan dan memperlihatkan kepada kita semua selaku orang percaya bahwa bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, tetapi juga untuk siapa kita melakukan hal tersebut, untuk siapa kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan jelas di dalam Matius pasal 7 ayat 21b mengatakan bahwa untuk melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, untuk melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi di sini kita selaku anak-anak Allah, kita harus terus memancarkan kemuliaan Allah yang tercermin di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi dalam menjalani kehidupan ini kita melihat dalam realita kehidupan manusia sekarang dengan memperhatikan perkembangan zaman sekarang di mana teknologi itu semakin canggih dari tahun ke tahun, maka biasanya kita tak jarang melihat orang-orang yang dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian yang berhubungan dengan iman percaya mereka. Tak jarang mereka mengupload, mempostingnya di sosial media. Mereka mempostingnya di sosial media. Tentu kegiatan tersebut itu tidak salah. Kegiatan tersebut tidak salah. Tetapi di sini yang keliru itu ketika motivasi dalam melakukan kegiatan itu, jangan sampai mereka melakukan semuanya itu bukan hanya untuk memuji Tuhan, tetapi mereka mau pamer terhadap orang-orang di luar sana bahwa kerohanian saya sudah baik. Ingin pamer agar mereka dapat pengakuan dari orang lain tentang kehidupan kerohanian mereka. Dan di sini sangat jelas tindakan tersebut bukan hanya untuk memuji Tuhan, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Ia ingin memperlihatkan kepada orang-orang di luar sana tentang bagaimana kehidupan beriman mereka, bagaimana iman percaya mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kegiatan-kegiatan kerohanian itu memang perlu.
Kegiatan-kegiatan kerohanian itu memang perlu untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Allah, untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Allah. Tetapi perlu kita ingat bahwa itu bukan inti dari kehidupan beriman kita. Itu bukan inti dari kehidupan beriman kita. Karena percuma kita melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian tiap hari, tiap minggu, tetapi dalam menjalani kehidupan ini kita tidak menghasilkan buah yang baik. Kita tetap hidup begitu-begitu saja, kita tetap hidup di dalam dosa. Kita tidak menghasilkan buah yang tidak dikehendaki Allah, itu sama saja tidak berguna. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi di sini yang terpenting adalah Allah menuntut kita untuk menghasilkan buah. Karena orang dapat dikenal, kita dapat dikenal sebagai pengikut Kristus, kita dapat dikenal sebagai orang yang percaya kepadanya, itu kita dilihat dari buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Dari buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Dalam ayatnya yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita akan dikenal sebagai pengikut Kristus itu karena dari buah yang kita hasilkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam menjalani kehidupan ini. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik dari segala yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya melakukan semuanya itu sebagai rutinitas belaka tanpa menghasilkan buah? Marilah kita melihat kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik? Apakah kita sudah hidup menurut kehendak Allah atau tidak? Mari kita merenungkannya secara bersama. Melakukan kehendak Allah berarti kita melakukan seperti apa yang dilakukan, seperti apa yang dikerjakan, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Kita harus terus berada di dalam pokok yang benar, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus agar kita menghasilkan buah yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka akan tercipta pembaharuan di dalam hidup pribadi kita. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka akan tercipta pembaharuan di dalam hidup pribadi kita. Orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang melakukan kehendak Allah, salah satu buktinya adalah bersedia melakukan pembaharuan hidup menurut kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Bapa, salah satu buktinya itu bersedia melakukan pembaharuan hidup untuk terus hidup di dalam kehendak Allah dan tidak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan. Pembaharuan untuk hidup menjadi lebih berkualitas lagi. Dan di sini kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki semangat dan kita harus memiliki kerinduan yang luar biasa untuk terus melakukan pembaharuan, untuk terus memperbaharui hidup kita dari hari ke hari.
Marilah sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita menyadari betapa kita membutuhkan Kristus di dalam kehidupan beriman kita, agar kita dapat terus tumbuh, agar kita dapat terus mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Elasar Enbonde STH. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami datang menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau beri kepada kami untuk duduk bersama di sekitar firman-Mu seperti saat ini. Hari ini melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa seperti sebatang pohon yang tumbuh di atas tanah milik-Mu, Engkau menanam kami masing-masing dengan satu tujuan, supaya kami berbuah. Engkau tidak mengharapkan daun dalam hidup kami. Engkau tidak mengharapkan batang-batang pohon kami yang besar. Satu-satunya yang Engkau harapkan dari hidup kami ialah buah-buah yang menghasilkan, yang menyenangkan hati-Mu. Buah-buah yang menyukakan sesama kami. Oleh karena itu kami datang mohon kepada-Mu. Ingatkan kami Bapa. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tahu bahwa dalam hidup yang Kau percayakan kepada kami, kami mesti menghasilkan buah bagi-Mu dan bagi sesama kami. Karena itulah yang Engkau mau dari hidup kami. Sebab hanya dengan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami dapat menikmati persekutuan yang kekal bersama-sama dengan Dikau. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa tidak semua orang akan masuk ke dalam sorga-Mu. Karena itu ingatkan kami, supaya kami terus bertekun di dalam Engkau, supaya setiap kali kami duduk bersama di sekitar firman-Mu, mendengarkan pengajaran daripada-Mu dan dari Roh-Mu, setiap kali kami pulang sebagai pribadi-pribadi yang bersedia dibaharui oleh Tuhan, oleh-Mu. Oleh karena itu tolong kami Bapa, beri kami kuasa firman-Mu sesudah kami mendengarkannya, kuasa yang sanggup menghancurkan setiap hati yang keras kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu, supaya kami kedapatan setia dalam segala sesuatu, supaya kami Engkau kenal sebagai anak-anak-Mu yang bersedia melakukan apa saja Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan dalam hidup bersama jemaat-Mu. Terima kasih untuk anak-Mu Oktavani Lukin yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kami berterima kasih sebagai jemaat-Mu bahwa Engkau memakai kami untuk mengambil bagian dalam memperlengkapi anak kekasih saudara kami Oktavani Lukin untuk di tengah-tengah persiapan pelayanannya. Karena itu kami mohon kepada-Mu, tambahkan, limpahkan segala yang dibutuhkannya, supaya ia dapat menjadi pelayan-Mu seperti yang Kau kehendaki. Hari ini Bapa, dari tengah hidup bersama kami sebagai anak-anak-Mu, kami kembali datang menaruh hidup kami kepada-Mu, mempercayakan lagi perjalanan baru kami di minggu baru ini kepada-Mu. Memohon ya Bapa, sertai kami lagi, bawa pimpin kami saat kami masuk ke tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, saat kami kembali melanjutkan aktivitas rutinitas tiap-tiap hari kami sebagai pegawai negeri, sebagai abdi negara, TNI dan Polri, sebagai pegawai karyawan di berbagai bidang lapangan pekerjaan. Bawa kami Bapa untuk mengabdikan hidup kami kepada-Mu melalui setiap hal yang Kau percayakan kepada kami. Kami juga mungkin akan melanjutkan pergumulan-pergumulan hidup kami. Beberapa saudara-saudara kami akan kembali melanjutkan pergumulan oleh karena kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Di atas semua yang kami alami dalam hidup kami Bapa, terus ingatkan kami bahwa tidak pernah sesaat pun Engkau jauh meninggalkan kami. Karena itu terus tolong kami, pimpin kami,
supaya dalam perjalanan hidup yang kami tempuh, Bapa, kami menjalaninya dengan sukacita, karena kami tahu kami berjalan bersama-sama dengan Dikau. Dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami mengucap syukur karena kesempatan menyaksikan berkat dan kemurahan-Mu, kebaikan dan belas kasihan-Mu. Engkau memberikannya di tengah-tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, secara khusus melalui 1 tahun usia yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa, oleh karena kami tahu Engkau sumber dari berkat-berkat itu. Karena itu pada saat ini kami datang secara khusus mengucap syukur bersama saudara-saudara kekasih kami, anak-anak kami, Elfrida Kristiani Tonga, saudara Glenn Putra Pratama, kekasih kami Cecilia Kori. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau yang menganugerahkan usia baru kepada mereka. Dan kami tahu Tuhan, anugerah-Mu pun tersedia bagi mereka, untuk mereka pakai tahun yang Engkau sediakan bagi mereka untuk terus menjadi berkat seperti yang Engkau menghendaki. Karena itu berkati semua saudara-saudara kekasih kami. Kami juga teringat mereka yang dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit, mereka yang terbaring di rumah-rumah kediaman masing-masing, bahkan di rumah-rumah sakit. Kami berdoa kepadamu Bapa, memohon supaya Engkau pun ada di sana di tengah-tengah pergumulan mereka, supaya mereka terus merasakan, menyaksikan kehadiran-Mu di tengah-tengah perjuangan mereka, dan mereka menjadi tenang oleh karena mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Kami juga datang berdoa kepadamu ya Allah kami, berdoa menyerahkan seluruh tanggung jawab kami di minggu yang baru ini. Kau kiranya berkenan menyertai kami lagi, supaya tempat di mana kami akan pergi menjadi tempat di mana kami berjuang untuk menjadi berkat bagi sesama kami, dan juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh pelayanan jemaat-Mu yang akan berlangsung sepanjang minggu baru ini Bapa. Berkati kami pendeta penatua diaken, pengurus pelayanan kategorial. Berkati saudara-saudara yang memberi diri, mengambil bagian dalam arak-arakan pelayanan. BP3J, panitia-panitia yang bekerja dalam lingkup jemaat-Mu, tata usaha koster, tim musik, multimedia, tim COVID jemaat-Mu. Berkati kami semua bersama dengan seluruh jemaat-Mu di 5 rayon pelayanan, supaya kami boleh berjalan bersama-sama dalam arak-arakan ini, untuk membangun jemaat-Mu, untuk mempermuliakan Engkau. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kekasih kami, mereka yang hidup di tengah-tengah pernikahan tidak seiman, mereka yang hidup dalam berbagai beban pergumulan rumah tangga, anak yatim piatu, janda duda dalam jemaat-Mu. Engkau satu-satunya ya Allah penopang mereka. Oleh karena itu biarlah di dalam melalui kehadiran-Mu mereka semuanya terpelihara. Kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga yang akan menerima pelayanan jemaat-Mu di minggu baru ini. Engkau kiranya berkenan memberkati mereka dan mempersiapkan mereka, supaya dalam persekutuan yang kami alami, di sana kami bersama-sama menyaksikan dan mengalami hadirat-Mu. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Kami kembali menaruh hidup kami kepadamu dan pada pemeliharaan-Mu, supaya hanya di dalam Tuhan kami semuanya hidup. Ini doa kami Bapa, yang dengan syukur kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita memperhatikan warta jemaat Minggu 16 Januari 2022. Hari ini mahasiswa PPL Nona Fani boleh mengambil bagian di dalam pelayanan mimbar. Kami semua mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan selamat ulang tahun tanggal 16 Januari sampai dengan 22 Januari 2022. Majelis Jemaat Orel mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan hari ini dan sepanjang minggu.
atas berkat anugerah ketambahan usia dan usia perkawinan. Tuhan Yesus memberkati sepanjang perjalanan kehidupan dan rumah tangga. Untuk ibadah rumah tangga Minggu tanggal 23 Januari 2022 jam 12 siang, tempat keluarga Johan S.A. Rampo Alo SST dengan alamat Cempaka Putih nomor 8F, pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Penyampaian BPMJ Jemaat Orel menyampaikan kepada komisi-komisi kategorial bahwa dengan telah berakhirnya program kerja dan pelayanan Jemaat Orel tahun 2021, maka diharapkan kepada masing-masing untuk mempersiapkan dan melakukan evaluasi program kerja tahun 2021 dan menyusun program kerja dan pelayanan tahun 2022 yang diatur sebagai berikut. 1. Komisi Marturia dan Koinonia tanggal 20 sampai 23 Januari 2022, pendamping Pendeta Martinus Pongturunan STH. 2. Komisi Diakonia dan Kategorial tanggal 20 sampai 31 Januari 2022, pendamping Penatua Martin Effendi Patulak. Ketiga, pemeriksaan BP3 Jemaat Orel tanggal 2 sampai 5 Februari 2022 dan bendahara jemaat. 4. Rapat Majelis Jemaat Orel pada Sabtu 12 Februari 2022 dan evaluasi program kerja 2021 dan penetapan program kerja 2022 BPMJ Jemaat. Untuk baptisan kudus, minggu depan 23 Januari 2022 akan dilaksanakan baptisan kudus anak pada ibadah kedua jam 10.00. Dan bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya, dapat mengambil formulir pada tata usaha. Pengembalaan dilaksanakan pada Kamis 20 Januari 2022 jam 17.00 di Konsistori, pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Minggu depan ada Waskom Kasih untuk bantuan pendidikan bagi anak jemaat Orel yang kurang mampu. Mohon partisipasi anggota jemaat. Anggota jemaat yang pindah gereja, nama kepala keluarga Wagino Malisa SH. Anggota keluarga Herlinda Patandianan SPTH Pisoi istri. Pindahan dari jemaat Getsemani. Ya, pindah ya dari Jemaat Getsemani ke Orel. Jemaat yang hadir pada hari ini, laki-laki 73, perempuan 85, jumlah 158. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dijemput berdiri, mari kita mengakhiri ibadah pagi ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia,
bimbing aku yang lemah. Di surga, Roh di surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup penyembuh jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, perisai hidupku, perisai hidupku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri dari rangkaian ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini, sekali lagi kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat, baitnya yang ketiga tadi, tuntun aku Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan selamat pagi menjelang siang.